Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bu Fitri. Selamat siang Pak Bambang. Nah, bagaimana nih kabar Bu Fitri hari ini? Sehat? Semangatkah? Alhamdulillah Bapak, saya ini memang hari ini sehat gitu ya Pak. Namun sebetulnya saya ini kurang bersemangat nih Pak. Kalau Bapak gimana Pak kabarnya? Kalau Bapak sih, Alhamdulillah sehat ya Bu Fitri. No. Nah, apa barusan menyampaikan kurang semangat nih? Ada apa nih? Kira-kira Bu Fitri kurang Iya semangat? Pak, saya butuh sharing sebetulnya mah buat bincang-bincang sebentar mengenai pembelajaran saya di kelas tadi gitu Pak. Oh, begitu ya Bu ya. Nah, ini ada waktu kita istirahat jam 12 sampai jam 12.30 ya. Ada waktu kurang lebih 15 menit lah sebelum kita sholat. Eh, kita ngobrolnya di taman aja Bu, biar rileks dan ada udara segar gitu. Gimana? Setuju Setuju Pak. nggak Bu? Setuju Pak lah di sana biar refresh ya Pak, biar sejuk di sini mah panas. Nah, kalau setuju, mari kita jalan Bu. Iya. Ayo Bu Fitri, silakan duduk. Kita ngomong-ngomong. Nah, apa yang akan Bu Fitri obrolkan pada siang ini? Sebetulnya gini sih Pak, saya itu sedang bingung tentang pembelajaran saya di kelas pada pembelajaran IPA, materi tentang tadi itu sistem pencernaan manusia. Murid-murid saya itu tidak fokus Pak, tidak antusias gitu dalam pembelajaran. Saya juga berikan penilaian formatif juga nilai-nilai murid saya di bawah rata-rata, pokoknya rendah sekali Pak. Itu bikin saya bingung gitu Pak. Oh, begitu ya, Bu. Jadi yang mau diobrolin tentang anak yang kurang fokus dan tidak antusias ya, Bu ya. Pak gitu. Jadi nilai-nilai mereka juga jelek gitu, Pak. Gitu. Jadi saya rasa juga murid-murid itu mungkin jadinya tidak paham gitu mengenai materi ini si sistem pencernaan manusia. Nah, oh seperti itu. Nah, dalam waktu singkat ini nih, eh, karena keterbatasan waktu kita ya, lagi belajar, Mm-mm. murid-murid juga masih ada. Apa sih mungkin yang diinginkan Bu Fitri dari obrolan kita sekarang ini sebelum lanjut ke obrolan yang lebih jauh? Saya sih berharap Pak dalam ngobrol sama Bapak ini dapat solusi gitu Pak. Gimana supaya murid-murid saya di kelas bisa awalnya fokus dulu sama antusias gitu dalam pembelajaran gitu. Gitu ya Bu ya. Sehingga Oke. juga nanti nilai mereka juga bisa lebih baik lagi gitu Pak, kalau udah fokus Hmm. gitu. Oh siap Bu. Berarti Bu Fitri dari obrolan ini mencari solusi ya untuk anak-anak bisa Pak. lebih antusias dan eh, semangat gitu ya Bu ya. Iya Pak, supaya murid-murid saya paham gitu kan kalau udah fokus, udah antusias, nanti murid-murid bisa paham gitu. Saat saya mengajar juga awalnya sudah menggunakan PowerPoint, sudah menggunakan PPT, menjelaskan tentang si sistem pencernaan manusia ini juga. Saya sudah berikan, oh ini nih loh organnya, organ-organnya, ini loh fungsinya. Tapi saya lihat murid saya kok bosan gitu Pak, tidak memperhatikan juga. Terus endingnya juga pas penilaian, nilai mereka juga jadi tidak memuaskan gitu Pak. Nah dari penjelasan Bu Fitri itu mungkin anak yang fokus atau antusias itu memahami materi ini apa sih eh, pikirannya Bu Fitri gitu. Menurut saya sih anak-anak yang fokus, anak-anak yang memahami itu anak-anak yang bisa memperhatikan gitu Pak, pembelajaran saya, ikut berperan aktif gitu dalam kegiatan. Lalu juga dia akhirnya bisa paham materi ini dengan jelas. Misalnya, tahu apa saja organ-organ pencernaan manusia, berikut juga Hmm. dengan fungsinya. Itu sih menurut saya anak yang paham itu idealnya seperti itu, Pak. Gitu. Oh, jadi idealnya keinginan Bu Fitri itu anak-anak fokus dan antusias sehingga mendapatkan mungkin nilai yang bagus ya Bu Fitri ya. Iya, gitu sih Pak idealnya. Nah, kalau udah ada ideal nih, kalau udah ada ideal,
Mungkin kira-kira sekarang di level berapa murid menurut Bu Fitri, murid Bu Fitri? Kalau direntangkan ya Pak, murid-murid saya itu kalau saya lihat nih, kalau direntangkan mungkin ada di level 5 Pak. Memang sih ada beberapa murid yang fokus, antusias, juga dia paham akan materi sistem pencernaan manusia ini, tapi ada yang sama sekali tidak fokus Pak, ada yang tidak antusias dan akhirnya juga mereka tidak memahami gitu. Jadi mungkin di kelas saya kalau direntangkan level 5 sih Pak. Oh, jadi masih di level 5 ya, Bu ya. Nah, Mau nggak anak-anaknya mungkin naik ke level 10 ataupun 10 plus gitu ya kalau di kita kan ada suka eh, ada plus-plusnya berarti itu yang udah misalkan fokusnya dan antusiasnya itu lebih apa? Lebih bagus gitu ya. Mmm, mungkin untuk materi ini mungkin ya, Pak, memang saya sebagai guru harapannya ada di level yang paling tinggi mungkin ya, Pak, tapi mungkin untuk ke level paling tinggi itu perlu proses mungkin ya, Pak. Paling juga Hmm. si fokus dan antusiasnya bisa saya naikkan di level 8 mungkin ya, Pak, seperti itu. Busu butuh Oh proses dulu gitu ya. sepertinya. Tuh, idealnya ada harapannya mungkin udah ada Ibu Fitri ya. Nah, sekarang untuk menaikkannya apakah mungkin terbesit atau ada ide gitu Bu Fitri setelah memberikan pembelajaran tentang materi ini? Itu sih, Pak, yang masih saya bingung sebetulnya. Saya sempat sih sebetulnya, kemarin-kemarin kan di program guru penggerak, saya belajar tentang pembelajaran diferensiasi. Saya sempat terpikir tuh, apa saya buat saja gitu pembelajaran diferensiasi gitu sesuai kebutuhan belajar murid gitu, agar murid saya bisa naik nih fokus sama, apa namanya, antusiasnya. Saya sih paling kemarin-kemarin terbesit terpikir untuk seperti itu, Pak. Wah, bagus sekali Bu tuh. Jadi eh, anak yang kurang Mhm. antusias dan fokus, Bu Fitri dalam program guru penggerak sudah Mhm. terpikir untuk memberikan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan murid ya Bu ya. Iya, Nah, Pak. saya juga baru tahu sedikit tentang pembelajaran berdiferensiasi itu dari pas kemarin sekolah penggerak yang mengimbaskan kepada saya gitu Bu. Nah, kalau Mmm. misalkan Bu Fitri udah paham sekali, bagaimana sih caranya untuk menerapkannya pembelajaran berdiferensiasi tersebut Bu? Sebetulnya di awal semester kemarin gitu kan, saya sudah melakukan asesmen diagnostik ya, Pak, mau kognitif ataupun non kognitif gitu. Saya berikan gitu lewat WA, ada linknya Aku Pintar, di sana anak-anak bisa mengisi semuanya gitu, pertanyaan-pertanyaan di sana, nanti, ketemu nih, gaya belajarnya seperti apa, nanti mereka screenshot-kan ke saya, lalu saya, urutkan mana sih yang masuk ke, gaya belajarnya auditori, mana yang visual, mana yang kinestetik, seperti itu. Saya sudah melakukan sebetulnya. Nah, mungkin sekarang saya bisa melakukan pembelajaran si materi sistem pencernaan manusia ini menggunakan pembelajaran berdiferensiasi gitu, yang berbasis konten, proses, juga produk. Mungkin seperti itu ya, Pak? Ah, mantap, Ibu. Bagus sekali, menarik, Bu Fitri. Nah, kalau misalkan Bu Fitri sudah nih, udah mempersiapkan segala sesuatunya. Mungkin harapannya dari ukuran keberhasilan rencana aksi ini, menurut Bu Fitri apa kalau sudah dilakukannya rencana aksi ini? Kalau menurut saya sih keberhasilannya, tolak ukur keberhasilannya itu pasti sesuai tujuan tadi. Saya ingin anak-anak menjadi lebih fokus, menjadi lebih antusias, dan juga lebih memahami mengenai materi sistem pencernaan ini dengan baik gitu ya Pak Bambang. Nah, juga saya mengharapkan penilaiannya juga lebih meningkat gitu dan bisa membuat sesuatu yang menjadi murid lebih berkreatif gitu melalui pembelajaran diferensiasi ini mungkin Bapak. Oh, seperti itu. Ya, yang tadi dijelaskan oleh Bu Fitri, pembelajaran berdiferensiasi itu ada konten, proses, dan Mhm. produk. Nah, itu pasti memerlukan waktu ya, Bu ya, untuk menyiapkan media-medianya. Mungkin
Untuk mempersiapkan itu berapa yang dibutuhkan waktu untuk mempersiapkannya menurut Bu Fitri? Kalau menurut saya sih untuk mempersiapkannya mungkin sekitar 3-4 hari juga bisa ya Bapak. Soalnya saya harus mempersiapkan misalkan untuk yang kinestetik. Saya kan harus mempersiapkan nih kegiatannya misalkan untuk mempraktikannya bisa lewat alat peraga pencernaan gitu. Lalu untuk yang auditori, saya bisa siapkan lembar bacaan atau lembar wawancara gitu mengenai sistem Hmm. pencernaan gitu. Sedangkan juga yang visual saya harus menyiapkan video-videonya gitu tentang si sistem pencernaan manusia ini gitu. Mungkin 3-4 hari saya bisa lakukan Oh, persiapan. wah, waktu target ya Bu ya, 3-4 hari. Mhm, Nah, semisalkan apakah kalau itu sendiri mungkin ya Bu ya, 3-4 hari. mhm. Apakah ada teman yang bisa diajak kolaborasi, jadi sehingga waktu itu misalkan dari dikerjakannya sendiri 3-4 hari bisa jadi kurang. Apakah ada punya teman untuk apa berdiskusi, Bu Fitri? Kalau teman jelas saja ya Pak, karena saya mempersiapkan ini juga pasti harus membutuhkan berkolaborasi dengan rekan sejawat gitu. Apalagi tadi kan di pembelajaran yang gaya belajarnya auditori saya siapkan wawancara, jelas saja pasti membutuhkan narasumber gitu ya Bapak untuk mereka mewawancarai. Nah, saya kira mungkin saya biasa berkolaborasi dengan Ibu Hajah Cincin. Beliau adalah guru Hmm, kelas 6. Jadi kita bisa berdiskusi menyiapkannya, menyiapkan beliau menjadi narasumber wawancara murid yang gaya belajarnya hmm. auditori gitu, Bapak. Wah, hebat nih Bu Fitri, materinya udah lengkap, Alhamdulillah. udah apa ada di eh, paham, terus ada teman yang mau berkolaborasi. Nah, kira-kira kalau udah beres nih perencanaan atau pembuatannya, kapan nih mau menerapkannya? Karena mungkin jadwal tema ini hari Senin, mungkin hari ini hari Kamis, maka saya akan lakukan di Senin depan. Mungkin Bapak pas tema tersebut terjadwalkan gitu, Bapak. Oh, begitu. Jadi sudah ada rencana gitu Bu ya, dan dibantu Iya. oleh teman. Oke. Oh, Bu Iya. Fitri udah jam 10 lebih 10 menit nih. Nah, baiklah ya Bu Fitri ya karena waktu kita sedikit. Mungkin dari obrolan kita sekarang ini apa sih yang didapat Bu Fitri dari obrolan eh, kali ini? Iya, awalnya tadi kan saya bingung ya Pak ya, bagaimana pembelajaran IPA saya gitu di terutama materi ini sistem pencernaan manusia, muridnya tadi tidak fokus, tidak antusias, dan juga mengakibatkan nilai mereka jadi jelek gitu. Tapi dengan di akhir obrolan kita kali ini, saya sudah mendapatkan solusi nih Pak untuk menerapkan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi sesuai gaya belajar murid. Nah, saya juga apa namanya terbesit jadi ingin berkolaborasi dengan Bu Hajah Cincin gitu untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi ini. Ah, Gitu, Bapak. mantap sekali Bu. Ini semangat lagi. Ibu sendiri yang apa mempunyai solusinya, lebih semangat untuk belajar dan kita juga jangan berhenti ya Bu ya untuk kita belajar untuk mencerdaskan peserta didik kita. Iya, terima kasih ya Pak, saya sudah mulai semangat lagi nih. Terima kasih Bapak, Sama, Bang udah meluangkan waktu untuk ngobrol sama saya. nah, sama-sama Bu Fitri. Nah, juga jangan lupa ya Bu ya, setelah kita ngobrol-ngobrol ini, jadi penasaran saya juga pingin mendengarkan cerita lagi nanti kalau bagaimana sih setelah menerapkan tadi pembelajaran tadi, saya tunggu ya untuk bincang-bincang kita nanti di lain waktu ya Bu Fitri ya. Tetap semangat, eh, tetap belajar, dan tetap menjadi guru yang terbaik ya Bu ya. Iya, amin Bapak. Doa yang sama lagi untuk Bapak. Terima kasih ya Bapak. Saya ke Amin, kelas dulu amin, nih. ya. Makasih Siap, Bapak. Bu. Ayo. Ya, Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.